وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kita akan masuk di tanda yang ke-22, yaitu kathratul qatli, banyaknya pembunuhan. Yaitu di akhir zaman akan terjadi banyak sekali pembunuhan, sampai nyawa sudah tidak ada harganya, dan sampai tingkatan ada orang yang membunuh, dia pun tidak tahu motifnya apa dia itu membunuh. Demikian juga yang dibunuh pun dia nggak tahu kenapa saya itu dibunuh. Dan itu disebabkan karena nyawa di akhir zaman itu sudah tidak ada harganya, sehingga orang menumpahkan darah itu dianggap sebagai biasa, tidak merasa bersalah, dan nyawa itu sangat murah sekali di akhir zaman seperti ini. Apalagi dengan ditemukan senjata-senjata yang pemunah massal, itu semakin kuat sekali bahwa di akhir zaman itu nyawa itu sudah tidak ada harganya. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat itu adalah terjadinya banyak pembunuhan. Seperti riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta yaktural haraju, tidak mungkin terjadi hari kiamat sampai pembunuhan itu akan merajalela. Al-haraj, Rasulullah di sini mengatakan al-haraj, sampai kerusakan, keributan, malapetaka itu merajalela. Kalau akhirnya para sahabat bertanya, wa mal haraju ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-haraj itu apa yang nanti akan banyak ketika sudah dekat dengan hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan al-qatlu, al-qatlu, al-haraj itu adalah pembunuhan, yaitu di antara tanda hari kiamat itu nanti akan terjadi banyak sekali pembunuhan. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan baina yaday saati, di depan hari kiamat, yaitu di antara tanda hari kiamat kalau sudah dekat dengan hari kiamat, ayyamul haraj, akan muncul hari-hari yang penuh dengan al-haraj, keributan. Yazulu fihal ilmu, di zaman itu ilmu akan hilang, yaitu ilmu agama, sehingga rasa takut berbuat dosa itu sudah tidak ada karena ilmu agama semakin hilang. Wa yadharu fihal jahlu, dan kebodohan itu merajalela, yaitu di zaman itu nanti ketika banyak pembunuhan itu ilmu akan dicabut, demikian juga kebodohan akan merajalela, yaitu ilmu masalah agama. Qala Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan wal haraju al-qatlu bilisanil habasyati, al-haraj itu artinya pembunuhan dengan bahasa Habasyah, yaitu kalau orang-orang Habasyah itu orang-orang Afrika, mereka mengatakan al-haraj itu artinya pembunuhan. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman itu akan muncul ayyamul haraj, hari-hari yang penuh al-haraj,
Berarti kalau itu lisannya Habasyah, bahasa Habasyah, berarti akan terjadi hari-hari yang penuh dengan pembunuhan. Di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna baina yadayya sa'ati al-haraju, di depan hari kiamat, yaitu sebelum terjadinya hari kiamat, itu nanti akan terjadi al-haraj. Qalu wa mal haraj? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-haraj itu apa? Qala al-qatlu, al-haraj itu adalah pembunuhan. Akhirnya para sahabat mengatakan, bertanya, qalu aktsaru mimma naqtul, wahai Rasulullah, bukankah kita itu sudah banyak sekali membunuh? Yaitu kita para sahabat. Inna naqtulu fil amil wahidi aktsar min sab'ina alfan. Kalau kita hitung-hitung itu, ini kata para sahabat mengatakan, kalau kita hitung-hitung itu, dalam setahun itu kita membunuh lebih dari 70.000, lebih daripada 70.000 orang kafir, karena terjadi banyak peperangan antara muslim dan kafir, sehingga dalam setahun saja kita mungkin bisa membunuh 70.000 lebih orang-orang kafir. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Yang dimaksud dengan banyaknya pembunuhan itu bukan pembunuhan kalian, versinya kalian itu, yaitu apa? Orang muslim melawan orang kafir, di mana orang muslim menang, kemudian kaum muslimin bisa membantai orang kafir. Bukan itu yang dimaksud, bukan. Walakin qatlu ba'dikum ba'dha. Yang dimaksud dengan banyaknya pembunuhan di akhir zaman itu pembunuhan antara kaum muslimin dan kaum muslimin. Muslim sama muslim berperang sampai bunuh-bunuhan di antara mereka itu. Qalu, akhirnya para sahabat mengatakan, wa ma'ana uquluna yauma idzin. Wahai Rasulullah, kalau seandainya kita membunuh saudara kita sendiri, di mana akal kita waktu itu? Yaitu para sahabat sampai mengatakan, kayak nggak masuk akal gitu. Masuk orang muslim bunuh orang muslim sendiri itu. Terus akalnya orang muslim pada di mana itu? Kok mereka saling bunuh-bunuhan di antara mereka itu? Qalu innahu la yunzau uqulu aktsari ahli dzalika zaman. Rasulullah mengatakan, nanti ketika sudah dekat dengan hari kiamat, akalnya kaum muslimin dicabut sama Allah Ta'ala, sehingga apa? Orang muslim sudah nggak punya akal lagi itu. Orang muslim sudah, kebanyakan mereka nggak punya akal lagi, mereka itu nggak bisa berpikir lagi mereka itu. Wa yakhlafu lahu haba'um minan nas. Dan nanti akan muncul sampah-sampahnya manusia. Kalau sudah akalnya dicabut, ilmu agama dicabut, maka manusia itu kayak sampah akal mereka itu. Ketika mereka itu sampah, maka mereka itu akan berbuat dosa dan maksiat. Yahsabu aktsaruhum annahu ala syai'in wa laysu ala syai'in. Dan mereka itu karena bodohnya mereka, karena sampahnya otak mereka itu, sampai akhirnya mereka membunuh. Mereka menganggap itu sebagai ibadah, padahal itu bukan kebaikan. Kenapa? Karena rusaknya akal manusia di akhir zaman. Kalau dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda hari kiamat akan terjadi banyak pembunuhan itu antara kaum muslimin dengan muslim yang lain. Dan itu zaman para sahabat ketika Rasulullah masih hidup kayak nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena musuh mereka orang kafir. Di depannya orang muslim itu ada orang kafir, sehingga kaum muslimin itu bersatu padu untuk melawan mereka. Tetapi biasanya itu kalau musuh itu sudah kalah, akhirnya cakar-cakaran sendiri nanti itu. Sehingga Rasulullah SAW mengabarkan bahwa peperangan ini bukan orang muslim memerangi orang kafir, bukan. Tetapi di akhir zaman itu nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum muslimin, dan mereka saling menghalalkan darah, dan mereka bahkan membunuh, menganggap itu sebagai jihad, sebagai ibadah, padahal itu sama sekali tidak termasuk ibadah. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Ta'ala, la tadhhabu dunya hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatilu fima qatala, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak akan dunia itu hancur, yaitu hari kiamat. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai dunia itu dihancurkan, sampai nanti akan datang kepada manusia hari zaman la yadril qatilu fima qatala. Di zaman itu orang yang membunuh itu nggak tahu kenapa dia membunuh itu. Saya membunuh itu motifnya apa gitu? Kenapa kok saya bisa membunuh orang itu? Walal maqtulu fima qutila. Demikian juga orang yang terbunuh pun nggak tahu motifnya apa dia dibunuh itu. Itu apa? Saking parahnya kondisi itu, saking parahnya, nyawa sudah nggak ada harganya. Faqila kaifa yakunu dzalika, maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Zaman dimana orang yang bunuh nggak tahu motifnya apa, orang yang dibunuh pun nggak tahu motifnya apa. Maka Rasulullah mengatakan al-haraj, zaman yang penuh dengan malapetaka, kerusakan, keributan. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar, dan ketika terjadi seperti itu, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh semuanya di neraka jahanam. Itu kalau kita perhatikan ini, kalau kita perhatikan hadis ini hadis dan banyak sekali, yaitu menjelaskan bahwa di antara tanda hari kiamat itu nanti akan terjadi banyak sekali pembunuhan, bahkan antara orang muslim dengan orang muslim. Dakwah mereka sama, agama mereka sama, kitab suci mereka sama, Tuhan mereka sama, sholatnya sama, bahkan terkadang satu tempat juga mereka itu, dulunya satu gitu, dulunya satu, akhirnya terjadi perbedaan, kemudian setelah itu saling menghalalkan darah saudaranya itu. Oleh itu ada sebuah cerita dikeluarkan oleh Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, dan Imam Zahabi menyetujui, dari seorang namanya Shadaqah bin Muthanna. Beliau mengatakan haddatsana Ar-Rabah bin Harith, telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabah bin Harith, an Abi Burdah, dari Abu Burdah. Beliau mengatakan, bainama ana waqifun fis suqi, pernah suatu ketika saya itu sedang di pasar. Saya sedang di pasar. Fi imarati Ziyad, ketika kepemimpinan Ziyad. Id darabtu bi ihda yadayya 'alal ukhra ta'ajjuban. Saya itu kayak melihat sesuatu itu, kejadian itu aneh. Kenapa? Waktu itu peperangan banyak sekali itu, muslim dan muslim, perebutan kekuasaan politik. Sampai tangan saya itu kayak orang yang yaitu mukul-mukul, yaitu bingung gitu, kayak orang bingung gitu, lihat itu kaget gitu, takjub. Faqala rajulun minal ansor, sebelah saya itu ada orang dari Ansor. Qad kanat liwalidihi sohbatun ma'ar Rasulillah, bapak dia itu sahabatnya Rasulullah, bukan dianya tapi bapaknya itu, bapaknya orang itu, orang sebelah saya itu anaknya seorang sahabat. Akhirnya ketika tangan saya itu satu mukul yang lain itu, akhirnya dia itu tanya sama saya itu, mimma ta'jabu ya Abu Burdah, wahai Abu Burdah, ngapain kamu kok kayak orang takjub seperti itu, kayak orang heran gitu. Kenapa kamu itu kayak orang terheranan itu, melihat kejadian itu keheranan, sampai tangan kamu itu mukul sebagian yang lain itu, tangan kamu yang kedua itu, tangan kamu itu saling pukul-pukulan itu. Qultu, maka saya mengatakan, a'jabu min qaumin, saya itu heran melihat sebuah kaum dinuhum wahid, agamanya sama, wa nabiyuhum wahid, nabinya sama, wa da'watuhum wahidah, dakwah mereka sama, wa hajjahum wahid, haji mereka sama, wa ghazwuhum wahid, dan jihad mereka sama. Sama-sama mereka itu berjihad untuk mendapatkan pahala Allah Ta'ala, membela agama Allah. Ketika mereka berjihad itu atas dalil mereka itu pengen menegakkan agama Allah Ta'ala. Tapi yang aneh itu, yastahillu ba'duhum qatla ba'din,
Tetapi yang aneh itu sebagian mereka menghalalkan untuk membunuh yang lainnya. Padahal apa? Sama agamanya, sama Tuhan mereka, sama kitab sucinya sama, bahkan mereka sama-sama pengen masuk surga. Dan bahkan ketika mereka berperang itu sama-sama pengen membela agama itu. Tetapi mereka itu saling bunuh-membunuh. Qala, kemudian dia mengatakan, yaitu orang sebelahnya itu mengatakan, fala ta'jab, kamu nggak usah heran itu. Fa inni sami'tu walidi, kenapa? Saya itu pernah mendengar bapak saya, dan bapak dia itu sahabat. Saya mendengar bapak saya itu mengabarkan kepada saya, akhbaroni annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ummati ummatun marhumatun. Rasulullah bersabda, umatku itu umat yang dirahmati. Umatku itu, umat Islam itu umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirati hisabun wala 'adzab. Di mana umatku itu tidak akan diazab, tidak akan dihisab nanti di hari kiamat. Innama 'adzabuha fil qatli waz zalazil wal fitan. Azabnya umatku itu pembunuhan, bencana dan fitnah yang terjadi di dunia. Sehingga memang umat Islam itu ditakdirkan oleh Allah bahwasanya mereka akan terpecah, sebagaimana Yahudi, Nasrani juga terpecah itu. Ketika mereka terpecah belah dan mereka saling bunuh-bunuhan di antara mereka itu, saling bunuh-bunuhan di antara mereka itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah ingin menghapuskan dosa mereka dengan cara seperti itu, supaya nanti di hari kiamat itu mereka tidak ada punya dosa. Yang penting niat mereka itu tujuannya benar. Wa fi riwayatin an Abi Musa, dari sebuah riwayat, tapi riwayat ini dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ummati ummatun marhumatun. Umatku itu adalah umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirati azab, di mana azab mereka bukan di hari kiamat. Innama azabuha fid dunya, tetapi azabnya mereka itu di dunia. Al-qatlu, mereka akan terbunuh. Wal balabil, mereka akan mendapatkan bala. Wazalazil, dan mereka akan mendapatkan bencana untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita perhatikan di sini, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu di antara tanda-tanda hari kiamat, mereka itu akan terjadi banyak peperangan di antara mereka, saling bunuh-bunuhan di antara mereka, padahal dakwah mereka sama. Dan kejadian ini, peperangan ini, yang menjadi korban pertama kali itu Utsman bin Affan. Jadi Utsman itu korban pertama, sehingga Utsman bin Affan itu kayak pintu gerbang. Itu korban pertama itu. Yang membuka atau pembukanya itu terbunuhnya Umar. Sebelum itu nggak ada namanya kaum muslim itu berbeda-beda itu, kecuali orang-orang yang murtad dari agama zamannya Abu Bakar. Kalau zaman Rasulullah itu, karena masih ada Rasulullah itu, orang-orang Yahudi berkali-kali mencerai-beraikan kaum muslimin dengan suku kabilah mereka itu. Tetapi ketika masih ada Rasulullah, akhirnya bisa didamaikan. Karena di zaman itu, zamannya Rasulullah itu, namanya Arab jahiliyah itu fanatik kabilah, dan itu kuat sekali. Fanatik kabilah itu kayak darah daging mereka itu. Di sana ada muhajirin dari Mekah, ada orang Ansor, penduduk Medina, yaitu berarti tuan rumah. Yang orang Ansor ada dua kabilah, Al-Aus dan Khazraj, yang sejak zaman dulu mereka itu berperang itu. Kenapa? Karena itu memang tipu dayanya Yahudi. Kalau kita lihat itu secara politik di Madinah itu kan ada Yahudi 3 kabilah. Kalau di Mekah kan nggak ada. Di Mekah nggak ada Yahudi. Di Mekah itu cuma musyrik, muslim. Sedangkan di Madinah itu ada musyrik, akhirnya mayoritas masuk Islam. Kemudian ada muslim, ada Yahudi. Setelah itu muncul namanya munafik. Sehingga apa? Ada yang jelas-jelas muslim, ada jelas-jelas kafir, ada yang di tengah-tengah. Orang-orang munafik. Nah, strateginya Yahudi untuk menguasai pasar, dan itu sampai sekarang masih mereka jalankan. Itu Yahudi sejak zaman dulu. Itu strateginya seperti itu. Bagaimana strateginya itu? Mereka untuk menguasai ekonomi itu dengan cara musuh mereka dicerai-beraikan di antara mereka. Itu strategi mereka itu.
Sehingga apa? Pasar Madinah itu yang punya Yahudi. Pasar Madinah itu yang punya Yahudi. Sedangkan orang-orang Arab atau orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu mereka kerjanya tani. Mereka nggak kenal dagang mereka itu. Mereka nggak punya pengalaman dagang, mereka tani, cocok tanam. Dan mereka itu punya dua kabilah besar namanya Aus dan Khazraj. Bagaimana Yahudi itu menguasai itu? Ada kabilah Yahudi satu yang bloknya Aus, ada kabilah Yahudi yang kedua bloknya Khazraj. Di situ mereka menyuplik senjata. Akhirnya apa? Diprovokasi mereka itu. Akhirnya perang. Sampai Aus dan Khazraj itu pernah perang paling besarnya mereka namanya perang Bu'ath. Itu paling besar itu. Dan mereka itu perang sampai 40 tahun. Kabilah perang sampai 40 tahun. Akhirnya apa? Ekonominya dikuasai Yahudi totalitas mereka itu. Sampai akhirnya Islam datang. Rasulullah datang, setelah itu Aus dan Khazraj disatukan jadi satu. Tidak ada kabilah lagi dalam Islam, yang ada cuma Islam. Akhirnya ketika persatuan kuat, datang para pedagang-pedagang muslim. Dari mana? Dari orang-orang muhajirin. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf ketika masuk pasar melihat semuanya Yahudi itu. Akhirnya apa? Dia bikin sebuah strategi bagaimana menghancurkan pasarnya Yahudi itu. Maka dia bilang sama saudara yang dipersaudarakan itu, Anas bin Rabi namanya itu, dipersaudarakan itu. Dia mengatakan, kamu punya tanah nggak di sebelah pasar itu? Ada. Saya punya tanah depannya pasar persis itu. Akhirnya beliau mengatakan, kita bikin pasar muslim. Akhirnya bikin pasar muslim Abdurrahman bin Auf. Setelah itu pasarnya Yahudi bangkrut. Akhirnya apa? Gulung tikar orang Yahudi itu. Tapi apa? Itu ukhuwahnya harus kuat sekali itu. Ukhuwahnya harus kuat sehingga orang muslim belinya di pasar muslim. Akhirnya apa? Yahudi mereka menyerah itu. Akhirnya ketika melihat persatuan Islam itu kuat, Yahudi ketakutan itu, pasti akan hancur mereka itu. Akhirnya bagaimana? Berjuang untuk yaitu membakar peperangan mereka dulu itu. Sampai suatu ketika itu orang Aus, orang Khazraj, mereka sedang duduk santai ngobrol di antara mereka. Padahal sejarah zaman dulu nggak pernah mereka itu berdamai itu. Tiba-tiba datang orang Yahudi membacakan syair-syair peperangan zaman dulu itu. Namanya perang Bu'ath. Sampai akhirnya apa? Mereka termakan juga itu, emosi itu. Yang Aus ngambil pedang, yang Khazraj ngambil pedang, tantang-tantangan mereka itu. Coba sudah tantang-tantangan mereka itu. Rasulullah mendapatkan kabar kalau mereka sudah mau berperang itu. Langsung Rasul itu keluar di rumah, Rasulullah lari. Saking pengen cepatnya itu, jubahnya itu beliau gigit dengan giginya itu. Ketika sampai di mereka itu, kumpulan mereka itu, mereka sudah angkat senjata itu, sudah mau perang mereka itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ini apa-apaan kalian itu? Dan bagaimana kalian itu bisa seperti ini tuh? Yaitu abidakwatil jahiliyati, dakwah-dakwah jahiliyah itu masih kalian jalankan itu. Panggilan tantang-tantangan seperti ini tuh. Wa ana baina adhurikum, padahal saya masih hidup itu. Dauha fa innaha muntinah. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini busuknya kalian dulu itu. Bau busuknya Arab jahiliyah itu, tinggalkan ini. Akhirnya apa? Bisa berdamai kembali. Sampai akhirnya apa? Ketika sudah kuat, Yahudi diusir juga itu. Mereka dilucuti sama kaum muslim, akhirnya diusir dari Madinah itu. Tetapi apa? Tetap Islam itu nanti akan dipecah belah sama mereka itu. Sampai akhirnya terjadilah perpecahan di kaum muslimin, dan awalnya itu terbunuhnya Utsman, pintu gerbangnya itu. Zaman Abu Bakar tidak terjadi. Kenapa? Zaman Abu Bakar memerangi orang-orang murtad dari agama. Siapa itu? Orang-orang yang beriman sama nabi palsu dan orang-orang yang tidak membayar zakat. Sampai akhirnya Abu Bakar meninggal. Zaman Umar kokoh, kuat sekali Islam itu. Tidak ada perbedaan sedikit pun itu. Karena kuatnya beliau menjadi pemimpin itu. Akhirnya beliau tumbang juga itu. Ketika beliau tumbang, akhirnya zamannya Utsman bin Affan, dan beliau menjadi korban pertama. Sampai kata para ulama mengatakan, sebab Utsman terbunuh, perpecahan di antara kaum muslimin tidak bisa dibendung lagi sampai hari kiamat. Semakin hari semakin parah. Setelah itu terjadi namanya perang Jamal antara pengikutnya Ali dan pengikutnya Aisyah. Sama-sama muslim loh mereka itu. Dakwah mereka sama. Bahkan mereka ketika mau berangkat itu pengennya apa? Pengennya untuk mendamaikan kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk menjayakan Islam. Semuanya sama itu. Tapi mereka saling bunuh-bunuhan. Kenapa? Ada provokatornya itu. Setelah itu terjadi perang yang lebih dahsyat lagi, namanya perang Siffin, antara pasukannya Ali dengan pasukannya Muawiyah. Dan yang terbunuh itu hampir 80.000 kaum muslim meninggal dunia. Saking banyaknya itu, sampai satu kuburan itu diisi 40 orang.
Sampai akhirnya apa? Mereka mengatakan sudah selesai, kita mau apa lagi, habis pasukan kita itu kalau peperang seperti ini itu. Akhirnya apa? Mereka berdamai. Apakah selesai? Tidak. Sahabat itu nanti di akhir lagi terjadi peperangan lagi itu antara Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya apa? Ka'bah pun diminjanik. Minjanil itu berarti di meriam. Ka'bah sampai jebol itu zamannya Hajjaj bin Yusuf. Ketika peperangan itu banyak yang meninggal, para sahabat pun banyak yang meninggal itu. Ketika ketangkep Abdullah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar, ketika ketangkep itu dicincang sama Hajjaj bin Yusuf. Setelah itu apa? Terjadi peperangan lagi, perebutan kekuasaan mengerikan zaman Islam itu. Dan sampai sekarang peperangan-peperangan ini luar biasa terjadi itu. Semakin hari ketika hari kiamat, maka nanti semakin banyak terjadi pembunuhan. Sampai orang itu nggak tahu lagi kenapa dia itu harus membunuh dan kenapa dia itu dibunuh. Apalagi ditemukannya alat-alat yang pemusnah massal, itu sangat mengerikan lagi itu. Nuklir, demikian juga senjata-senjata sekarang itu luar biasa. Apalagi sampai terjadi perang dunia. Perang dunia itu pertama dan kedua itu dicatat dalam sejarah itu yang meninggal itu sampai lebih dari 50 juta. Itu yang meninggal dunia itu, karena itu membutuhkan banyak negara yang terjadi peperangan itu. Dan nanti apalagi dekat-dekat dengan hari kiamat itu, peperangan nanti antara kaum muslimin dengan orang kafir itu luar biasa banyaknya itu. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan peperangan nanti itu di akhir zaman itu sampai orang yang menang itu nggak bangga dengan kemenangan itu. Kenapa? Karena harta nggak bisa dibagi itu. Saking banyaknya orang meninggal, sampai nggak bisa diwaris. Saking banyaknya orang meninggal dunia di akhir zaman itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya nyawa itu nggak ada harganya. Nyawa itu nggak ada harganya. Kenapa? Karena orang membunuh itu merasa nggak bersalah itu. Orang-orang sekarang itu, orang membunuh itu kayak biasa, bahkan sebagai kebanggaan itu, sebagai seorang pemberani itu ketika dia itu membunuh dan nggak takut itu. Dan itu semakin hari semakin parah. Apalagi kalau kita melihat qabilah itu, kita melihat qabilah di Yaman misalkan, di Yaman mereka qabilah, hukum qabilah berlaku di Yaman itu. Pemerintah nggak ada di Yaman. Pemerintah nggak ada, apalagi sekarang itu ketika politik kacau seperti ini, pemerintah nggak ada. Di Yaman nggak ada pemerintah itu, yang ada hukum qabilah. Sehingga setiap qabilah punya hukum sendiri-sendiri. Qabilah itu kalau sudah urusan qabilah, agama itu nggak ada manfaatnya itu. Mereka yang bermanfaat itu qabilah itu. Ada qabilah ini perang sama qabilah ini, satu qabilah semuanya harus membela, hatta walaupun keliru itu. Dan nyawa nggak ada harganya itu. Dan namanya orang perang membela qabilah itu kalau kita lihat perang di Yaman itu kayak orang itu nggak takut mati itu, bahkan bangga itu. Kenapa? Karena mereka itu pengen menjadi pahlawan itu. Kalau itu kalau perang itu model perang itu, perangnya orang Yaman itu nggak ada sembunyi. Ini yang anehnya di sana. Orang kalau perang itu nggak ada yang namanya sembunyi di bawah batu, nggak ada. Kalau itu kalau orang perang itu tembak-tembakan antara kabilah itu, mereka itu biasanya makannya God itu loh. Kita kaget juga waktu pertama di sana itu, orang makan apa itu? Pipinya besar-besar itu. Itu makanya God, atau pohonnya itu pohon God. Itu sebenarnya bukan pohon dari Yaman, itu pohon dari Habasyah. Yang membawa itu kalau sejarahnya orang Yaman, yang membawa itu Najasyi. Yang membawa itu Abruhah. Jadi ketika Najasyi ngirim Abruhah ke Yaman, lah itu yang bawa dia. Kalau di Habasyah itu karena pohonnya itu banyak, maka daunnya itu diambil kemudian diperas. Kalau di Yaman itu karena mahal, maka daunnya itu dimakan, dikumpulkan di pipi itu. Orang lihat kalau orang Yaman itu pipinya besar-besar itu makan gad. Dulu pernah ditanam juga di Bandung, tapi kan orang Indonesia nggak paham itu. Nah, hanya dibohongi dengan kopi teh Arab itu. Padahal itu gad itu memabukkan itu kayak narkoba. Orang kalau sudah makan itu nggak ada namanya takut. Nggak ada namanya takut. Bahkan orang kalau sudah makan itu kerja 5 hari 5 malam nggak tidur bisa itu. Dan mereka biasanya kayak gitu itu. Oleh itu ekonomi Yaman termasuk hancur itu kan ada itu. Karena ada god-godnya itu. Kalau sudah perang itu, apalagi sudah makan itu, tidak ada namanya orang takut, sehingga perang itu sembunyi-sembunyi kayak itu. Orang tembak-tembakannya berdiri itu, padahal sama-sama musuh itu biasa mereka itu. Dan kita melihat dengan mata kita itu ketika kita di sana itu, orang nggak takut namanya mati itu. Bangga ketika dia itu bisa mati, apalagi mati membela kabilahnya itu kematian yang sangat istimewanya mereka itu. Akhirnya apa? Bukan bela agama, bukan itu. Kenapa? Karena peperangan kabilah dan kabilah itu bukan kafir dan muslim, bukan. Antara muslim dan muslim juga itu. Tetapi apa? Nyawa nggak ada harganya.
Namanya hukum qabilah itu, ini hukum qabilah itu, jika ada satu qabilah membunuh qabilah yang lain, satu orang, maka hukumnya itu harus satu orang dari qabilah yang membunuh itu juga mati itu. Siapa saja, nggak harus yang membunuh itu. Dan mereka tahu nanti itu, yang membunuh itu qabilah mana, tahu mereka itu. Sehingga setiap qabilah itu punya benteng. Ini kalau kita di sana ya, qabilah-qabilah di pedalaman itu ada bentengnya tinggi nanti itu. Itu terbuat dari tanah liat itu. Dan mereka itu punya amunisi. Bahkan qabilah-qabilah yang besar itu punya senjata-senjata berat itu. Senjata-senjata berat itu ada mereka itu. Jadi kalau mobil besar kemudian ada tembaknya itu mereka punya. Demikian juga kalau yang qabilah-qabilah besar itu bahkan mobil-mobil berat itu ada mereka itu. Nah itu apa? Biasa nanti perang antar qabilah itu dan tembak-tembakan itu. Dan itu biasa seperti itu. Kalau di Yaman itu namanya pemerintah itu nggak ada harganya. Polisi, tentara itu nggak dianggap di masyarakat itu. Yang kuat itu hukum qabilah. Sehingga peperangan itu ya di sana biasa. Apalagi sama sekarang misalkan seperti kondisinya itu, mereka biasa, nggak takut sama sekali perang itu. Kenapa? Karena memang sudah jiwanya mereka itu. Mereka kebiasaan membawa seperti itu. Akhirnya apa? Nyawa nggak ada harganya. Tetapi walaupun seperti itu, perhatikan di sini, bukan berarti orang Yaman itu bebas membunuh, bukan. Mereka hati-hati sekali. Kenapa? Karena yang berlaku hukum qabilah. Walaupun mereka membawa senjata itu, tetapi nggak sembarangan mereka membunuh. Kenapa? Saya membunuh orang, pasti nanti qabilah saya akan dibunuh itu. Itu sudah hukumnya seperti itu. Oleh itu maksudnya itu di antara tanda hari kiamat itu nyawa itu nggak ada harganya. Sehingga semakin banyak nanti itu pembunuhan, demikian juga kematian itu semakin banyak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat itu di antara tanda hari kiamat itu kan nanti akan ada penyakit yang akan mencabut nyawa orang itu dengan jumlah yang drastis sekali itu. Dan itu semakin banyak itu. Kalau sekarang kan kita sudah merasakan itu corona, dan penyakit yang nggak kelihatan tetapi membuat goncang sebuah dunia ini gara-gara penyakit seperti ini. Nah, jadi maksudnya apa? Ini nanti semakin hari dekat dengan hari kiamat itu semakin banyak nyawa itu yang tertumpahkan. Dan terkadang itu bisa karena peperangan antar negara dengan negara, Suriah, Palestina, Irak, itu nyawa kayak nggak ada harganya itu. Ngeri kalau kita lihat berita dari teman-teman yang menyaksikan langsung di sana, itu mengerikan itu. Nyawa nggak ada harganya sama sekali itu. Jadi nyawa itu sudah kayak bahan mainan saja itu. Sehingga mereka membuat sebuah senjata baru. Uji cobanya ke siapa itu? Uji cobanya ke manusia itu. Akhirnya apa? Memang ya politik itu harus ada peperangan itu. Supaya apa? Supaya bisnis senjata itu lancar. Padahal apa? Senjata berkembang terus itu. Senjata berkembang. Kalau seandainya mereka produksi senjata tapi nggak laku karena nggak ada peperangan itu, bangkrut mereka kali itu. Berarti apa? Harus diciptakan peperangan. Untuk apa? Uji coba senjata mereka. Sehingga untuk uji coba senjata mereka diciptakan peperangan. Kalau sudah peperangan, masyarakat menjadi korban itu. Dan itu nggak ada harganya. Apalagi di Suriah. Di Suriah itu banyak sekali senjata-senjata yang diuji cobakan di sana itu. Sehingga misalkan negara ini punya senjata baru itu, di mana diuji cobakan? Di Suriah. Diuji cobakan di sana itu. Sehingga siapa yang diuji cobakan itu jadi kambing percobaannya itu masyarakat. Sehingga nyawa nggak ada harganya itu. Sama sekali nyawa itu tidak ada harganya itu. Dan itu semakin hari semakin mengerikan. Semakin mengerikan sampai nanti ketika terjadi peperangan itu, sudah peperangan itu sangat dahsyat. Sampai burung saja kalau melintasi itu sampai mati itu. Itu wallahu alam peperangan dengan apa ya, wallahu alam, karena Rasul tidak menyebutkan apakah peperangan itu dengan nuklir atau yang lainnya, wallahu alam. Karena ini kita bicara masalah yang gaib, karena akan datang, ini belum terjadi. Tapi Rasulullah mengabarkan perang terbesar namanya Malhamatul Kubra itu cuma terjadi 3 hari. Peperangan cuma 3 hari itu. Tapi peperangan paling dahsyat di jagat raya itu. Sampai burung saja kalau melewati burungnya mati itu. Itu wallahu alam peperangan dengan senjata apa itu. Intinya apa? Nanti nyawa itu nggak ada harganya. Demikian juga terjadi seperti kita sekarang misalkan corona seperti ini sebagai bukti juga bahwasanya semakin banyak kematian. Kematian itu semakin banyak. Kalau disebutkan riwayat itu nanti akan ada penyakit yang mengambil, yaitu manusia itu seperti penyakit virus yang masuk ke kambing. Satu kandang itu satu mati semua langsung itu. Kaki asil ghanam, kalau riwayatnya seperti itu.
akan datang penyakit taun, penyakit seperti penyakit yang menimpa kambing itu. Biasanya penyakit itu masuk ke hidung, hidungnya meler, setelah itu apa? Menular sama hidung yang lain, kambing yang lain, langsung mati semua itu. Dalam sekejap semua di kandang itu semuanya mati itu. Itu Rasulullah mengabarkan seperti itu. Itu sudah terjadi zamannya sahabat ketika terjadi di Palestina. Tapi apakah maksudnya itu, wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan mungkin corona, mungkin juga itu. Kenapa? Karena dengan satu waktu itu dunia, bahkan itu dunia itu semuanya terkena imbasnya itu, dan banyak orang yang meninggal. Oleh itu, kalau apalagi masalah corona seperti ini semakin parah kondisinya itu, maka seorang muslim itu minimal kita itu ya namanya menjaga kesehatan itu kan penting gitu kan. Kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan gitu, menjaga jiwa, karena menjaga jiwa itu kan wajib. Menjaga jiwa itu wajib, maka tidak boleh kan kita membunuh jiwa kita itu. Kita tidak boleh membunuh jiwa kita. Kita mengamalkan amalan yang bisa merusak kesehatan kita kan nggak boleh. Kenapa rokok diharamkan itu? Karena merusak kesehatan. Demikian juga kalau seandainya corona itu bisa merusak apalagi nyawa itu, maka seorang muslim itu harus mengambil ikhtiar untuk menyelamatkan diri. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia itu menjaga dirinya itu semaksimal mungkin, walaupun apa? Kita katakan la yabqa al-hadar minal qadar. Sebagaimana dikatakan sama Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, muridnya Syalbani. Beliau termasuk orang yang meninggal karena corona di Suriah, di Yordania. Beliau termasuk yang meninggal juga itu. Ketika beliau sakit parah di rumah sakit itu, beliau menulis sebuah tulisan bagus sekali itu, nasihat. Ketika sudah parah-parahnya itu corona, penyakit beliau itu, beliau mengatakan la yabqa al-hadzar minal qadar. Al-hadzar yaitu apa? Ketakutan kita itu, kita sudah usaha semaksimal mungkin untuk membentengi diri kita dari penyakit corona, sudah semaksimal mungkin itu tidak bermanfaat ketika takdir itu muncul gitu. Maksudnya apa? Tetap kita itu ikhtiar. Bentuk ikhtiar itu kan wajib itu, kita ikhtiar semaksimal mungkin itu. Kita misalkan semualah yang dianjurkan pemerintah itu kita jalankan, tapi tetap kita itu jangan lupa masalah takdir. Kalau kita sudah ikhtiar, rupanya qadarullah kita kena, dan misalkan kita sampai meninggal itu, kalau kita sabar itu kita mati syahid itu. Rasulullah mengatakan itu, siapa yang dia itu terima penyakit taun, kemudian dia itu bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, sabiran muhtasiban. Rasulullah mengatakan sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah Ta'ala saja itu. Dia tahu bahwasanya penyakitnya itu Allah yang mentakdirkan itu. Kalau dia mati, maka dia itu matinya mati syahid. Kalau dia itu mati itu. Tapi maksudnya bukan berarti kita remehkan masalah seperti ini. Apalagi apa, termakan isu-isu yang sekarang terjadi lah itu. Banyak orang termakan isu-isu itu. Apalagi kalau baca-baca WA itu yang nggak jelas itu. Yaitu apa? Ini cuma sekedar isu, dan yang lainnya politis macam-macam lah itu. Ya, dan yang lainnya. Sekarang kita katakan bagaimanapun Anda mengatakan itu cuma propaganda, tetapi buktinya banyak orang mati dengan corona itu. Terus mau apa lagi itu? Rumah sakit penuh. Maka jangan apa? Jangan cuma kita standarnya itu banyak pasar orang-orang yang nggak apa-apa itu. Bukan masalah itu. Yang penting pasar memang banyak, tetapi rumah sakit banyak itu. Dan banyak orang meninggal karena corona itu banyak itu. Jangan kita remehkan masalah seperti ini tuh. Ulama-ulama kita Saudi itu, di Saudi Arabia itu, ulama-ulama yang gak main-main mereka itu. Mereka ketat sekali masalah protokol kesehatan itu. Gak seperti kita itu. Ketat sekali mereka itu. Saya punya teman yang kemarin alhamdulillah bisa pulang. Kemarin bisa pulang, sekarang masih di Indonesia pulang. Teman kita ini, dia belum bisa balik ke sana, belum bisa balik ke Saudi. Beberapa teman itu, dia masih menunggu dibuka pintu ke Saudi baru pulang itu. Dan banyak teman kita kayak gitu. Ketika kondisi corona kemarin pada pulang ke Indonesia ini. Ada yang pulangnya itu terakhir, sudah terakhir itu, sampai setelah itu sudah nggak ada lagi penerbangan itu. Dia bisa pulang itu. Dia mengatakan di sana itu tidak pakai masker saja itu dendanya tinggi sekali itu. Dihitung-hitung 3 jutaan sekali denda itu. Dan ketat sekali itu, ketat sekali di sana itu. Sehingga apa? Memang corona di sana itu bisa walaupun seperti ketat sekali itu pun banyak yang meninggal juga itu. Apalagi di kita itu, di kita kan meremehkan. Apalagi kan kita itu terkadang kan baca berita-berita di WA yang nggak jelas gitu. Itu akhirnya apa? Jadi sumber itu. Kita punya teman juga, seorang ustadz yang dia itu dokter, bahkan dia itu yang langsung di tim medis dalamnya itu. Dia yang menguji tentang corona langsung virusnya itu. Sampel-sampel orang yang positif COVID itu dibawa ke sana itu, dan dia menguji itu.
Dan itu kata dia, itu corona itu beda dengan virus yang lain, beda karena mereka sudah meneliti langsung itu, melihat langsung itu pengaruhnya itu beda. Jangan cuma disamakan dengan flu biasa, beda. Dan dia apa? Dia ahli virus itu, dia ngecek langsung itu bagaimana di dalamnya itu, dia tahu semua itu. Dan dia mengatakan itu, kita sampai dia foto itu, kita di foto kantornya itu, kita itu masuk kantor kita itu pakai pakaian APD itu lengkap 8 jam kita nggak boleh lepas itu. Dan steril sekali. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana virusnya itu, nggak sembarangan virusnya itu. Bukan masalah-masalah kita itu terbawa, apalagi zaman-zaman kita ini isu seperti ini, isu seperti akhirnya kita remehkan itu. Jangan sampai apa? Nasihat, demikian juga apa? Informasi dari pemerintah, anjuran dari pemerintah, kita nggak percaya. Percayanya kalau kita sudah kena itu. Kita baru kena, kita sudah parah, baru kita sadar, oh corona itu benar-benar ada itu. Ya, dan banyak nanti orang seperti itu, kita remehkan itu. Kita nggak meremehkan masalah seperti ini, tapi tetap kita itu ikhtiar. Jangan sampai ikhtiar kita itu meninggalkan semua itu. Tidak, tetap kita itu biasa saja bekerja. Kita juga alhamdulillah sholat sudah dibuka, kita sholat dan yang lainnya. Tapi apa? Tetap kita maksimalkan untuk menjaga kesehatan. Bagaimana kalau seandainya toh kita itu meninggal dunia karena corona itu? Kalau kita itu sabar, kita menghadap pahala Allah, kita itu mati syahid. Kalau seandainya memang kita itu selamat dari corona, kita nanti akan mati dengan cara yang lain. Soal kita sudah masya Allah ikhtiar untuk corona luar biasa itu, sampai kita 2 tahun full nggak pernah sholat di masjid itu, pokoknya luar biasa itu. Tiba-tiba rupanya kita matinya karena kecelakaan itu. Tak ada dari asbab wal mautu wahidu, kata perawan mengatakan, kata seorang al-syair mengatakan, mati itu caranya banyak. Sebabnya orang mati itu macam-macam itu, tapi semuanya dinamakan kematian. Kalau kita nggak mati dengan corona, kita akan mati dengan cara yang lain. Maksudnya apa? Jangan kita itu takut dengan kematian karena corona. Corona bukan kita takuti, bukan. Tetapi yang penting apa? Kita itu ikhtiar semampu kita itu. Kalaupun kita kena, itu takdir Allah Ta'ala. Kalau kita selamat pun, kita sampai sembuh pun, takdirnya Allah Ta'ala. Kalau seandainya, misalkan pertanyaan, misalkan itu, ada orang meninggal dunia, terus bagaimana itu kalau dia itu nggak bisa disolatkan seperti sholat kita itu? Tidak ada masalah gitu. Karena sholat yang memang secara hukum asli itu sholat di masjid, kemudian kita sholatkan, itu kan hukum asalnya itu. Tetapi apa? Dalam perkembangan zaman itu nggak bisa seperti itu terus itu. Terkadang ada beberapa kondisi yang mengharuskan nggak bisa sholat seperti itu. Contohnya kita terkadang sholatnya di kuburan, kita pakai sandal di sana bagi orang-orang yang terlambat mensolatkan. Berarti menunjukkan apa? Fikihnya itu akan berkembang. Kalau sekarang misalkan orang meninggal karena corona, taruh di mobil, kemudian kita sholatnya itu di jalan. Ya, kita sholatnya itu kan ini mobil, yang jenazahnya di situ itu. Kita sholat di sini itu, nggak apa-apa, karena sholat jenazah kan nggak pakai rukuk dan sujud gitu. Pakai sandal di jalan pun nggak ada masalah kan gitu. Kalau seandainya misalkan sampai nggak bisa dimandikan itu, karena nggak ada tim medis yang memandikan itu, terus bagaimana itu? Sah, karena pemakaman jenazah itu nggak wajib untuk dimandikan. Maksudnya memandikan itu hukumnya itu kayak fardu kifayah. Hukumnya itu fardu kifayah. Kalau memang jasadnya nggak mungkin dimandikan, seperti jasad yang kebakar, kalau kena air malah tambah rusak jasadnya itu, maka seperti ini dia punya hukum khusus. Demikian juga kalau orang sakit di mana sudah nggak ada lagi misalkan, apalagi zaman-zaman kita ini, karena saya punya keluarga juga yang dia itu termasuk yang memandikan jenazah COVID. Itu sudah drop, capeknya luar biasa itu. Karena setiap hari itu terkadang 3 orang dimandikan itu. Coba pakai pakaian lengkap, harus memandikan. Terkadang apa? Yaitu orang-orang yang di garis depan itu, yang bagian memandikan itu sudah nggak ada lagi itu. Terus bagaimana lagi? Siapa yang mau memandikan kan gitu? Kalau seandainya toh memang nggak ada yang memandikan, terus bagaimana itu? Maka hukumnya seperti orang yang kebakaran, tidak mungkin bisa dimandikan. Maka apa? Boleh dikuburkan tanpa dimandikan. Orang mati syahid saja nggak dimandikan itu. Orang mati syahid saja nggak dimandikan itu. Itu maksudnya apa? Itu namanya hukum khusus. Dan sekarang itu kayak corona itu hukum khusus gitu. Nggak bisa dipukul rata hukum fikihnya itu, nggak bisa gitu. Memang ada hukum fikih, namanya orang meninggal itu dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Itu hukum fikihnya secara normal seperti itu. Tetapi kalau kematian itu memiliki hukum sendiri, yaitu hukum berbeda itu. Nggak bisa seperti itu. Seperti misalkan Najasyi yang meninggal dunia di Habasyah itu mereka nguburnya seperti mereka orang-orang Kristen itu. Kaum muslimin sholatkan sholat ghaib. Jika misalkan meninggal dunia, keluarganya belum sempat mensolatkan, setelah itu sudah dikuburkan sama tim medis itu. Terus bagaimana? Sholatkan sholat ghaib. Atau kalau bisa kita ke kuburan, sholat di kuburan, boleh sholat di kuburan kan gitu.
Jangan sampai apa, maksudnya gara-gara seperti akhirnya dibongkar kuburannya, setelah itu dimandikan dengan cara yang lainnya, akhirnya mau semakin parah penularannya itu. Maksudnya apa? Kita masih punya pemerintah, walaupun lah itu masih pemerintah kita itu ya banyak pembahasannya itu, tetapi mereka itu bukan orang yang main-main dalam masalah ini. Karena ini semua negara berdampak itu, sehingga jangan kita remehkan, apalagi kita termakan isu konspirasi dan yang lainnya itu. Hati-hati itu, ini bukan isu konspirasi, nyata. Rumah sakit banyak, kita punya teman yang memang di garis depan itu, mereka ngurusi orang-orang corona langsung itu, yang memandikan, yang di depan itu, mereka itu tahu, dan mereka itu mengabarkan kepada kita itu bagaimana beratnya. Bahkan teman-teman yang menguji semua sampel darah penyakit itu ada, kita punya teman yang mengabarkan itu. Dan itu bukan cuma berita-berita WA itu, orang baca WA yang gak jelas itu siapa informasi yang menuliskan itu. Ini berita asli itu, karena yang menuliskan itu orangnya langsung di lapangan itu. Beda, itu jangan dianggap remeh itu. Ini nggak main-main ini, penyakit seperti ini itu. Ya, sampai di sini pembahasan itu. Akhir da'wana alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.